Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan aku minta tolong sama saudara-saudaraku dimanapun berada yang nonton ini, yang masih baru menemukan channel di Madura Manis ini. Aku mohon bantuan untuk menyubscribe dan kalau bisa kirim ke semua grup kalian, dan bantulah like agar bisa berkembang channel Madura Manis ini di suatu saat nanti. Karena channel Madura Manis ini tanpa bantu kalian nggak ada artinya sekali, nggak bakalan bisa berkembang sejauh ini. Dan aku mau menyampaikan sekarang ini soal hutang. Ini kalau ada yang punya hutang sama siapapun berapapun, kalau punya cepatlah dibayar. Karena hutang itu kalau kita mati akan dibawa. Jangan sampaikan kita bawa mati itu bawa hutang. Jadi kalau punya cepat bayar hutangnya, takutnya keduluan mati meninggalnya, takutnya itu ya. Kalau punya jangan diem aja, cepat aja bayar sama orangnya ya. Kalau nggak punya minta maaf lah sama siapa kita hutang. Dan bagi keluarganya, kalau seumpamanya ini kalau udah meninggal ya, terus nggak bisa bayar hutang, kalau bisa keluarganya untuk membayarnya sama seumpamanya orang tuanya sama saudaranya ya yang mati, terus punya hutang nggak bisa dibayar, sampai mati nggak bisa bayar, terus keluarganya itu harus bayar. Kasihan itu yang mati, biar agak tenang di alam kubur. Dan supaya nggak bisa membayar itu, keluarganya nggak bisa bayar, orang tua nggak bisa bayar, itu kan kasihan sama yang dimati yang mati itu ya. Katanya aku dengar nih, kalau kepingin masuk surga itu dia masih nunggu apa dia udah bayar hutangnya apa enggak. Tapi aku harapkan kalau punya hutang, bayarlah secepatnya. Kalau punya nggak usah diam-diam aja. Pokoknya kita punya lebih uang buat makan lebih, terus kalau ada sisanya kita bayar hutang dulu sama yang kita punya hutang itu sama siapa itu bayar. Tapi ya kalau bisa nggak usah hutang, seandainya kita punya nggak usah hutang aja, biar nggak bawa hutang. Maksudnya ya kalau punya hutang ya terus bisa bayar ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Takutnya kita hutang terus nggak bisa bayar, itu kan gimana gitu ya. Kalau bisa ini, tapi kebanyakan nggak ngikhlasin ya. Kalau bisa semuanya, ada orang punya hutang terus meninggal, kalau bisa ini diikhlasin aja itu hutangnya. Kasihan yang mati ya, kasihan yang mati itu. Kalau diikhlasin kan udah
kosong-kosong, dia nggak punya hutang, yang hutang itu dapat pahala. Iya ya. Ya pagi hujan terus dan aku mohon maaf sekali lagi, beribu-ribu maaf kalau ada perkataanku di konten yang lain sampai sekarang ada kesalahan. Aku mohon maaf sebesar-besarnya tanpa batasnya, dan semoga yang menonton video ini mudah-mudahan dikasih kesembuhan, dijauhkan penyakit, dipermudahkan urusannya, dikasih rezeki yang halal, dan mudah-mudahan amal kita, perbuatan kita diterima Allah. Terus sholat kita yang jaga 5 waktu mudah-mudahan diterima semua dan dijauhkan dari perbuatan buruk. Dan jagalah hati kita supaya hati kita tetap bersih, tetap kuat iman kita. Jagalah, jauhilah perbuatan buruk, dekatilah perbuatan baik. Insya Allah selamat dari dunia sampai ke akhirat nanti. Dan aku ini ceramah ini bukannya sok suci ya, aku juga kayak kalian, tapi aku bisa sadar demi sedikit lama-lama nanti bisa sadar juga ya. Bagi saudara-saudaraku bagi perempuan ini yang jual apanya itu, soalnya kalau aku ngomong kan bisa jorok nanti, mau jadi wanita penghibur, terus itu apa, kalau ada orang kaya, orang laki-laki kaya, ada pokoknya kaya lah, itu kan biasanya kalau zaman sekarang pasti wanita itu kalau diajak ikut sama dia. Tapi kalau bisa saudara-saudaraku yang cewek ini, bukan cowok, kalau bisa, kalau bukan muhrimnya jangan ikutin dia. Tapi kalau saudaranya walaupun laki-laki nggak apa-apa ikut. Saudara, orang tuanya, terus apalagi lah, pokoknya ada aliran darah kita boleh ikut. Tapi kalau udah nggak ada hubungan apa-apa, walaupun kaya, kalau niatnya buruk jangan ikut. Tapi kalau niatnya baik, sumbangannya udah tunangan gitu, udah ngelamar dia, nah, bolehlah ikut. Tapi harus dijaga harga diri kita. Walaupun nanti kita tunangan ya, mau minta ini dikasih, jangan sampai dikasih kalau minta yang aneh-aneh. Tapi kalau udah nikah kita bebas, halal itu 100% halal. Mau siang kek, mau malam kek, minta apa itu kasih, nggak apa-apa. Itu kan kalau udah nikah ikhlas. Ya kalau belum nikah ya sumpah, misal kayaknya nasi masih mentah atau matang. Kalau belum nikah itu masih mentah.
apalagi pacaran, tunangan, itu masih mentah, itu barang itu masih mentah. Tapi kalau udah nikah, udah matang kan, kalau udah matang itu kan mau dimakan kan enak. Tapi kalau masih mentah kan rasanya kayak gimana gitu. Coba kalau nasi itu masih mentah ya, langsung dimakan, gimana rasanya, enak nggak? Ya nggak bakalan enak. Kalau udah matang enak. Itu kalau udah nikah, mau buat apapun sama istrinya, sama hubungan intim, itu dapat 2 kali, dapat enak terus dapat pahala. Tapi kalau belum nikah, dosanya itu yang mau diterima kalau misalnya kalau kita bersinah di masa remajanya, masih bersinah. Terus kita setelah nikah mau tobat, itu katanya ya, aku nggak tahu sendiri, katanya itu kalau Sina itu 200 berapa gitu, agak lama yang mau diterima. Tapi kalau soal mencuri, soal nipu, itu minta maaf sama yang ditipu, sama yang barangnya dicuri, itu minta maaf, terus minta maaf sama Allah. Kalau orangnya udah memaafin, insya Allah juga memaafin. Tapi kalau belum, orangnya yang ditipu, yang dicuri barangnya itu belum ngemaafin, insya Allah nggak bakal maafin juga. Jadi sama saudara-saudaraku, nggak usah mencuri, nggak usah ngetipu, biar kita bisa menjaga hati. Jagalah imam kita, jagalah sekuat-kuatnya kita, jangan dipermudahkan oleh rayuan setan. Karena setan itu maunya kita ini pengennya masuk neraka biar jadi teman setan di neraka. Jadilah jangan salah sama setan, dan karena setan itu musuh kita yang nyata. Dia yang bisikin dalam hati supaya kita masuk neraka. Itulah, perjuangkanlah untuk menang sama setan itu. Rayuan setan itu diperjuangkan biar setan itu nggak bisa nggak bisa nganu hati kita. Kalau kita udah kena rayuan setan, diturutin, setannya gini diturutin, itulah gampang bagi orang itu untuk setan itu nyuruh apa itu pasti diikutin. Tapi kalau setan itu nyuruh apa nggak diikutin, insya Allah setan itu takut, mau dekat aja takut, apalagi mau nganu hati kita, takut. Tapi kalau udah ikutin semua permintaan setan, itu bahaya itu. Dan jagalah sholatnya 5 waktu, kalau bisa sama sholat sunatnya tiap malam,
Jagalah agar kita bisa ngelawan setan. Dan apalagi kalau soal togel itu kadang-kadang minta ke jadi kuburan atau dukun. Buat apa? Walaupun kita menang togel itu enggak ada gunanya. Jadi orang tuh bodoh beli togel itu. Kita kerja dari keringat, penghasilan kita dari keringat kita sendiri, dapat berapa ya kan, lebih baik kan kita kasih sama keluarganya. Kalau lebihnya kita kasih pembangunan masjid, jalan, pembangunan madrasah. Terus kita buat beli togel, itu kan bodoh banget itu. Uang halal dijadikan uang haram. Kan kalau menang itu kan jadi uang haram, yang kita makan itu uang haram, dikasih sama anaknya uang haram, terus dikasih sama pembangunan haji kan itu itu kan uang haram kalau dari uang togel itu yang menang itu. Jadi kalau togel itu semua perjudian itu semuanya uang haram, gak bakalan berkah. Tapi kalau hasil uangnya itu uang halal dari kita kerja, dari keringat kita sendiri, walaupun itu berapa, itu pasti awet. Dikasih makan sama keluarganya kan itu uang halal. Kasih masjid, pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan jalan, pembangunan pondok, itu kan uang halal. Kita dapat, pahala kita bisa mengalir kan. Kalau yang uang haram, dosa kita yang mengalir, bukan pahala. Tapi kalau mau ngasih sama pembangunan masjid, sama fakir miskin, sama pembangunan madrasah, jalan, kalau bisa itu nggak ada yang mendengar. Semuanya tangan kanan yang ngasih bantuan, yang kiri ini nggak boleh tahu yang dikasih berapa, nggak boleh. Nah kayak ini kalau aku ngasih sama, pokoknya ngasih fakir miskin, pembangunan masjid, jalan, madrasah, pondok, itu apalagi keluarga, apalagi keluarga pun gak usah dikasih tahu. Biar kita itu enggak karena orang yang ngasih nama itu, ngasih pembangunan masjid, ngasih pondok, madrasah, ngasih sama fakir miskin, sama anak yatim, itu kan kalau enggak ada yang tahu ya pokoknya ikhlas demi karena Allah kita membantu itu. Insya Allah amal kita itu bisa nolong kalau kita mati. Ya udah ya, sampai di sini dulu penyampaian saya ya. Kalau aku sekali lagi minta tolong yang belum subscribe, yang lagi nonton, yang baru nemuin channel ini, mohon di subscribe dan mohon bantuan, dan mohon maaf kalau ada perkataanku salah di semua konten. Mohon maafkanlah.
Mohon maaf seribu-ribu maaf tanpa balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.